수 있다고. 그분들한테 왜? 가까이 오지 마. 감동 막 이러면서. 몰라 씨발. 죽으면 안 돼! 말고 아무도 모르지 무슨 일이 있었는지. Halo everyone, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul Parasite. Film ini merupakan film pertama asal Korea Selatan yang mendapat nominasi Academy Awards 2020. Film berbahasa non-Inggris pertama yang memenangkan film terbaik film komedi dari negara Korea Selatan ini disutradarai oleh Bong Joon-ho yang mendapatkan 8,6 dari 10 versi IMDb. Film ini menceritakan dua keluarga yang berbeda kasta. Keluarga ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Si keluarga miskin ini mencoba masuk dan menjadi bagian yang sangat penting untuk kehidupan dari keluarga kaya. Mereka melakukan cara apapun untuk bisa memasuki kehidupan mereka. Bahkan, mereka rela menjadi parasit yang merugikan untuk mencapai tujuan mereka. Hal-hal apa sih yang dilakukan sama keluarga miskin ini? Dan inilah Parasite. Kim Ki-taek hidup bersama istrinya Park Jung-suk, putranya Kim Ki-woo, dan putrinya Kim Ki-jung. Mereka adalah keluarga miskin yang tinggal di apartemen semi bawah tanah yang kecil dan kumuh. Hanya bermodalkan handphone kuno dan itu pun dengan jaringan wifi yang mereka dapat secara gratis karena ada sebuah kafe yang baru dibangun di atas apartemen mereka. Pekerjaan harian mereka adalah melipat kotak pizza dengan penghasilan yang sangat kecil dan sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tidak hanya penghasilan yang kecil, bahkan mereka mendapat upah dengan potongan 10% karena seperempat dari hasil melipat kotak pizza mereka yang tidak rapi. Nah, suatu hari ada seorang pemabuk yang selalu mengencingi dan muntah di depan jendela kecil apartemen mereka. Lalu ada seorang pria yang datang memarahi si pemabuk itu dengan teriakan yang membuat pemabuk itu takut. Dan pria itu merupakan temannya Ki-woo yang bernama Min Hyuk. Bukan cuma mau negur si pemabuk tersebut, rupanya Min Hyuk ingin bertemu ke keluarga mereka dan dia membawa sebuah kotak besar berwarna coklat. Keluarga mereka pun terkejut dengan apa yang ada di dalam kotak tersebut. Isi kotak itu merupakan sebuah batu keberuntungan berukuran besar yang dipercaya membawa rezeki milik ayahnya Min Hyuk yang sudah dikoleksinya sejak masih sekolah militer. Min Hyuk menghadiahkan batu keberuntungan ini ke keluarganya Kim Ki-woo. Lalu saat sedang bersantai dengan minuman mereka berdua, Min Hyuk menunjukkan sebuah foto wanita cantik bernama Dahye yang masih duduk di bangku SMA. Dia menawarkan pekerjaan kepada Ki-woo untuk menggantikan menjadi guru les bahasa Inggris si wanita itu. Awalnya Ki-woo menolak karena dia adalah bocah miskin dengan pendidikan yang kurang. Tapi Min Hyuk tetap memaksa karena percaya kalau Ki-woo bisa menjaga wanita itu saat dia lagi pergi ke luar negeri. Dan supaya bisa meyakinkan keluarga wanita itu kalau Ki-woo adalah orang yang sangat berpendidikan, Min Hyuk dengan kemampuan Photoshopnya yang juga ikut membantu dengan membuatkan ijazah palsu, dan hasil pemalsuan ijazah Ki-woo sangat mirip dengan yang aslinya. Lalu tibalah hari pertama Ki-woo dengan nama samaran Kevin untuk menjadi guru les Dahye. By the way, Dahye ini adalah anak orang yang sangat kaya dengan rumah yang mewah dan menakjubkan. Di hari pertama Ki-woo menjadi guru les, dia sangat-sangat kaget karena langsung mendapatkan upah yang sangat besar. Plus, bonus di hari pertama dia menjadi guru les karena kemampuan Ki-woo yang hebat dalam mengajar. Sebelum keluar dari rumah tersebut, Ki-woo mendapati seorang bocah yang sangat overactive, bernama Da-song. Dia adalah anak bontot dari keluarga kaya itu. Melihat tingkah Da-song yang sangat eksentrik dan juga dengan menggambar abstrak, Ki-woo pun memiliki ide untuk merekomendasikan adiknya sendiri dan berpura-pura bahwa Ki-jung adalah anak yang berpendidikan tinggi dan dia adalah teman sepupunya yang kuliah di jurusan seni. Ibu rumah tangga orang kaya tersebut yang bernama Yoon-gyo kebetulan membutuhkan seorang guru seni untuk Da-song anak bontotnya karena tidak pernah ada yang kuat untuk menjadi guru les anaknya itu.
Karena Yeon-gyu sangat penasaran, dia percaya sama apa yang dibilang Ki-woo dan dia pun menerima dengan senang hati rekomendasi dari Ki-woo. Juga menyuruhnya segera mungkin membawa Ki-jung untuk menjadi guru les anaknya. 다송이는 완전 예술가 체질인데 요거 한번 보세요. 죄송해요. 놀라셨죠? 아니 귀엽네요. 다솜이. 우리가 워낙 통제가 안 되기도 하고 담당 선생님이 인디안 매니아라 글쎄 영향을 받은 건지 참. 제시카. 맞다. 제시카. Tapi sebenarnya keputusan itu adalah sebuah kesalahan fatal dan disinilah semuanya bermula. Pada keesokan harinya, Ki-woo mengajak Ki-jung untuk datang ke rumah tersebut. Di hari itu juga, Ki-jung yang menyamar dengan menggunakan nama Jessica langsung dipekerjakan menjadi guru les Dasong. Dan hasilnya langsung terlihat, cuma ditinggal beberapa menit saja, yang tadinya Dasong adalah anak yang tidak nurut, sangat overaktif dan juga eksentrik, dan tidak bisa diam, dengan kemampuan dan bakat yang hebat sama dengan abangnya, Ki-jung yang dipanggil Jessica itu menunjukkan hasil yang mengejutkan. Bahkan Ki-jung dapat mengetahui masa lalu kelam dari Dasong saat dia masih duduk di kelas 1 SD. 그래서 신경 정신과적 징후가 잘 드러나는 곳으로 보거든. 자기 말씀 드리기가 좀 어쩌죠? 괜찮습니다. 다송이를 맡을 수 있을지 없을지 판단을 하려면 그 부분을 꼭 짚고 밥 넘어. 먹을 때마다 매일 봤는데 제가 생판 아무것도 모르고 저거 똑같은 거. 저것도 그거죠. 저와 함께 열어보시겠어요, 어머니? Tidak lama setelah itu, kepala rumah tangga keluarga kaya tersebut pun pulang dan dia bernama Park Dong-ik. Dong-ik merupakan bos besar di sebuah perusahaan besar. Selesai mengajar, Ki-jung ditawarkan untuk pulang diantar oleh sopir pribadi Dong-ik yang bernama Yoon. Dalam perjalanan, Yoon menawarkan diri supaya bisa mengantar Ki-jung sampai depan rumahnya. Tentu saja Ki-jung menolak, dia tidak mau identitasnya terbongkar dong. Justru kesempatan itu digunakan Ki-jung untuk menjebak supir pribadi Dong-ik supaya Yoon dipecat dengan cara membuka celana dalamnya dan menaruh barang pribadinya itu di bawah jok mobil, yang membuat seakan-akan Yoon melakukan seks di dalam mobil itu. Dan akhirnya Yoon masuk jebakan. Esoknya, saat Dong-ik menuju ke kantor, dia menemukan celana dalam itu di bawah jok mobil yang ditaruh sama si Ki-jung. Dong-ik mengira kalau Yoon ngelakuin begituan sama wanita yang tidak sadarkan diri atau dalam keadaan memakai narkotika di dalam mobil majikannya sendiri. Dan si supir pun dipecat. Dengan memanfaatkan kesempatan tersebut, di malam yang sama setelah selesai mengajar les Dasong, Ki-jung langsung membujuk Yeon-gyu dan merekomendasikan ayahnya sendiri dengan menggunakan nama Kim untuk menjadi sopir pengganti. Wow, semakin menarik nih, keluarga mereka satu persatu masuk rumah orang kaya ini. Di hari pertama, Ki-taek mengendarai dengan tenang, menyenangkan dan berkesan saat menjadi supir pribadi Dong-ik. Ki-taek mengaku bahwa dia sudah menjadi sopir selama 30 tahun. Tentu saja, hal itu membuat Dong-ik sangat senang. Semua masih terkendali, namun keluarga miskin ini belum puas membuat orang lain menderita karena kehilangan pekerjaan. Ki-taek, Ki-woo, dan Ki-jung sedang membuat rencana besar penuh perhitungan agar pembantu yang paling setia, yang paling lama tinggal di rumah itu agar bisa dipecat dan dikeluarkan dari rumah itu, lalu posisinya digantikan oleh sang ibu. Si pembantu alergi terhadap serbuk buah persik yang membuatnya menggigil, gangguan pernafasan, asma, dan gejala serius lainnya, membuat seakan-akan si pembantu tersebut memiliki penyakit TBC yang mana penyakit tersebut bisa menular ke semua orang yang ada di dalam rumah. Tentu saja, Yeon-gyu tidak mau dong ya keluarganya tertular penyakit. Pada akhirnya mereka berhasil, sangat sesuai ekspektasi dan alur yang mereka sudah rencanakan. Keesokan harinya, saat Ki-taek mengantar Dong-ik pulang dari kantor, dia memberikan sebuah kartu nama dan menawarkan seorang pekerja baru untuk menggantikan pembantu yang dipecat. Dengan menggunakan embel-embel nama perusahaan besar dengan The Care, ibu mereka Park Chung-suk ikut masuk ke dalam keluarga kaya tersebut dan dipanggil Bibi untuk menjadi pengurus rumah tangga yang mengurus keperluan makan, mencuci pakaian, juga kebersihan dalam rumah mereka. Mereka satu keluarga pun bekerja di tempat yang sama, tapi dengan menggunakan identitas dan asal dari tempat yang berbeda-beda. Suatu malam, saat Dong-ik pulang sambil membawa banyak mainan untuk anak bontotnya, Dasong bisa mencium aroma dari tubuh mereka berempat. Mereka pun terkejut dan panik saat Dasong bisa mengetahui hal tersebut. Kemudian tibalah hari Dasong berulang tahun. Keluarga kaya itu pun melakukan rencana berkemah di tempat yang jauh.
Saat rumah orang kaya tersebut kosong, si Bibi memanggil keluarga miskinnya untuk tinggal sementara di rumah yang sangat besar itu. Dan mereka merayakan keberhasilan mereka dengan melakukan pesta miras dan tertawa bahagia. Kebetulan cuaca di luar sedang turun hujan yang sangat lebat. Di waktu yang bersamaan, ketika mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba bel berbunyi. Ternyata itu adalah si pembantu yang pernah mereka tendang keluar dari rumah tersebut. Dengan gerakan tergesa-gesa dan wajah yang panik, si mantan pembantu itu memohon untuk izinkan masuk ke dalam rumah karena ada barang yang tertinggal di basement dapur rumah itu. Karena tidak mau repot, mereka pun mengizinkan si mantan pembantu untuk mengambilkan barang yang tertinggal. Tapi saat Kyung Suk ikut masuk ke dalam basement dapur, ia terkejut melihat si mantan pembantu sedang berusaha keras menggeser lemari kayu. Setelah mereka berdua berhasil menggeser lemari tersebut, siapa sangka kalau di sana ada pintu rahasia yang disembunyikan di balik lemari kayu. Pintu tersembunyi itu membawa mereka ke lorong rahasia yang mungkin si Dong Ik dan keluarga mereka pun tidak tahu kalau ada pintu rahasia di rumah mereka. Si mantan pembantu itu berlari kencang menuruni tangga dari pintu rahasia itu. Ternyata di ujung lorong itu terdapat ruangan kecil dan juga tampak pria lemah yang sedang berbaring tak berdaya. 알아보시겠어요? 이게 다 뭐야? 압니다. 황당하신 거. 저기 저라도 좀 밀어줘요. 좀만 땡겨주세요. Pria itu bernama Gun Xie, suami dari mantan pembantu itu. Dengan lahap, Gun Xie meminum dan memakan makanan yang dibawa istrinya. Kyung Suk terkejut dan bertanya sudah berapa lama suaminya tinggal di bawah sini. Kemudian suaminya menjawab bahwa dia sudah berada di situ selama 4 tahun 3 bulan 17 hari. Gun Xie ini pun sudah pindah ke tempat tersembunyi itu setelah majikan sebelumnya yang bernama Tuan Nam Guang pindah ke Paris meninggalkan rumah tersebut. Setelah dijelaskan, ternyata bunker ini memang tidak ada yang tahu selain dia dan arsitek pembuat rumah. Soalnya desain bunker yang jelek bikin si arsitek insecure dan tidak memberitahukan kepada pemilik rumah. Kemudian, ia memohon kepada Kyung Suk untuk tidak mengadukan kejadian ini. Bahkan ia bersedia berlutut dan memberikan sisa uang yang dia punya untuk Kyung Suk. Di saat si mantan pembantu dan Kyung Suk sedang melakukan negosiasi, tiba-tiba Ki-tae, Ki-woo, dan Ki-jung terjatuh. Terus ketahuanlah mereka sedang menguping pembicaraan. Saat itulah si mantan pembantu itu mengetahui fakta bahwa mereka adalah sebuah keluarga dan merekam kejadian itu dengan handphonenya. Mereka pun ketakutan jika video itu akan dilaporkan kepada sang majikan. 사실은 저희가 너무나도 여기서 일자리를 너무 뭐야? 그래도 매달 꼬박 보내드릴게요. 그 대신 언니가 이틀에 한 번씩 4년 넘게 숨어있는데도 빚쟁이들이 지치지를 않아. 그분들한테 왜? 가까이 오지 마! 오지 마요. 아버지. 팔. 아버지라고. 올라가자 여보. 당신 오랜만에 프레시한 공기 좀 마셔야 돼. Lalu mereka berenam kembali ke atas keluar dari bunker dan berkumpul di ruang tamu. Tapi posisi Ki-tae, Ki-jung, dan Ki-woo dan Kyung Suk justru menjadi tahanan dan bahan tertawaan mereka berdua. Namun ketika dua orang itu sedang lengah, Kyung Suk melakukan perlawanan dengan mendorong Gun Xie dan berusaha mengambil HP yang digunakan untuk merekam. Di kejadian perebutan bukti video itu membuat mereka sangat beringas, saling tarik-tarik dan saling pukul-memukul. 터치가 느껴지지. 그러니 숨어있는 이 집 이 거실 한복판에서 Di tengah perebutan HP tersebut, tiba-tiba telepon rumah berbunyi dan itu adalah telepon dari majikan mereka yang akan pulang karena tidak jadi untuk melakukan kemah bersama. Sebab cuaca yang tidak mendukung, dan dengan kepanikan Ki-woo dan Ki-suk segera membereskan semuanya. Mereka mengambil sisa sampah pesta miras mereka di atas meja. Kyung Suk segera mempersiapkan makanan, Gu-shie ditarik paksa oleh Ki-tae untuk masuk kembali dan diikat dalam bunker, dan Ki-woo menggendong si mantan pembantu yang terkapar lemas ke dalam bunker. Setibanya Dong Ik dan keluarga, keadaan sudah terkendali, tapi tiba-tiba mantan pembantu yang terjatuh pingsan kembali berdiri dan berlari dari bawah bunker menuju atas dapur.
Kepala si mantan pembantu ini terbentur keras, kemudian Ki-taek segera menutup pintu rahasia bunker dan bersembunyi. Di dalam bunker, Gun-si melakukan hal yang aneh. Dia bernyanyi buat Dong-ik dan menekan saklar dengan kepalanya untuk menyalakan lampu. Ternyata Gun-si melakukan itu hampir setiap hari. Atas tanda terima kasihnya untuk Dong-ik, dan nyala mati lampu itu berdasarkan sandi Morse. Kemudian Ki-taek mengambil lakban untuk kembali mengikat badan dan mulut Gun-si agar dia tidak bikin hal yang aneh-aneh lagi. Di sisi lain, gelagat sebagai penipu belum tercium oleh majikan mereka. Semua masih terkendali dan berjalan seperti biasa. Lalu, ibu dari orang kaya tersebut menceritakan apa yang terjadi pada Da-song saat dia duduk di kelas 1 SD. Da-song melihat hantu yang ternyata adalah wujud Gun-si yang keluar menunjukkan wajahnya dari dalam bunker. Saat dirasa keadaan sudah terkendali, Ki-taek keluar dari bunker dan menutup kembali pintunya. Ki-woo keluar dari persembunyian dan Ki-jung bersembunyi di bawah meja ruang tamu. Mereka bertiga ingin segera keluar dari rumah itu. Di saat mereka menyelinap untuk keluar dan pergi dari rumah tersebut, tiba-tiba Da-song turun dari kamarnya, berlari membawa tenda untuk melakukan kemah di halaman rumah. Orang tuanya yang mengetahui hal itu pun mengawasi dan duduk di atas sofa di depan tempat mereka bersembunyi. Akhirnya mereka bertiga malah terjebak di bawah meja ruang tamu dan tidak bisa pergi kemana-mana karena majikan mereka duduk di atas sofa. Di tengah pembicaraan kedua majikan itu, mereka merasa seperti ada bau tubuh sopirnya. Akhirnya mereka pun ngomongin maunya dia. Ki-taek yang sedang bersembunyi di bawah meja itu pun mendengar jelas hinaan dari majikannya dan mencium baju kaosnya sendiri. Saat majikan mereka sudah terlelap, mereka bertiga menggunakan kesempatan itu untuk kabur dan bergegas pergi dari sana. Di luar, cuaca masih hujan deras. Mereka terus berlari agar segera sampai rumah. Saat mereka hampir tiba di rumah, mereka kaget dan panik betul melihat kawasan rumah mereka terendam banjir. Sedangkan si mantan pembantu itu sedang diikat dan dikunci di dalam bunker. Sekarang sedang kehilangan kesadarannya hingga akhirnya si mantan pembantu itu meninggal di dalam bunker. Melihat istrinya meninggal, Gun-si panik dengan keadaan badan dan mulut terikat. Dia membuat sandi Morse untuk meminta pertolongan. Da-song yang saat itu sedang melakukan kemah di halaman rumah melihat lampu yang berkedip dan menerjemahkan ke dalam sandi Morse dengan arti tolong. Keesokan harinya, keluarga Dong-ik melakukan pesta kecil-kecilan untuk anak bontotnya Da-song. Dia menyuruh Ki-jung dan Ki-woo untuk turut hadir dan menyuruh Ki-taek untuk mengantarnya membeli keperluan pesta anaknya. Di dalam perjalanan pulang, Yeon-gyu mencium bau tidak sedap sambil menutup hidung dan melihat ke arah Ki-taek. Dia membuka jendela mobil sehingga membuat Ki-taek sangat tersinggung. Di tengah meriahnya pesta, Ki-woo pergi keluar dari kamar Dae sambil membuka tas Dan yang diberikan oleh temannya. Lalu dia menuju ke basement dapur dan masuk ke dalam bunker rahasia, tapi di sana Ki-woo tidak sengaja menjatuhkan batu keberuntungannya. Saat dia turun untuk mengambil kembali batunya, tiba-tiba dia diikat dan diseret kembali ke ujung lorong. Saat dia hampir terbunuh, Ki-woo berhasil melarikan diri dan keluar menuju dapur. Tapi nahasnya, baru keluar bunker, Ki-woo terjatuh kemudian dipukul oleh Gun-si dengan menggunakan batu keberuntungan miliknya. Pesta ulang tahun Da-song masih meriah tanpa ada yang mengetahui apa yang sedang terjadi di bawah basement dapur keluarga mereka. Tidak hanya sampai di situ, setelah menghantam Ki-woo hingga berdarah-darah, Gun-si terus berjalan mengambil pisau dan menyerang semua orang yang ada di depannya. Puncaknya dengan menusuk Ki-jung yang ada di tengah party, tepat di bagian dada sebelah kiri. Seketika kemeriahan sebuah pesta menjadi suasana yang mencekam untuk semua orang yang menghadirinya. Sambil menodongkan pisau ke arah Ki-jung yang sudah berdarah-darah, Gun-si berteriak memanggil Jung-suk. Melihat anak perempuannya yang bersimbah darah, dia merasa ditantang oleh Gun-si. Taek terlihat kebingungan. Dia cuma bisa menekan luka Ki-jung agar tidak terlalu banyak pendarahannya. Ia juga melihat Ki-woo yang sudah berdarah-darah sedang digendong untuk diselamatkan oleh Dae. Setelah Jung-suk memenangkan duel tersebut, Ki-taek yang sudah sangat muak melihat kelakuan Dong-ik karena dia selalu menghinanya dengan menutup hidung. Lalu tanpa pikir panjang, Ki-taek mengambil pisau yang dijatuhkan Gun-si dan menghunuskan pisau itu ke dalam dadanya Dong-ik. Sontak semuanya sangat terkejut. Ki-taek berjalan dengan santai keluar dari rumah itu dan menghilang tanpa jejak.
정승이 안 돼! 정승! 아빠 그만 좀 눌러. 아 눌러서 더 아프고. Satu bulan sudah berlalu, Ki-chung sudah meninggal. Ki-woo ternyata masih hidup. Ia terbangun di dalam rumah sakit setelah melewati masa kritis dan menjalani operasi gagal otak. Dia menjalani sidang dengan kasus yang dia bersama keluarganya lakukan. Mereka terbukti menerobos rumah, pemalsuan, penipuan, dan pembelaan diri, tetapi mereka beruntung karena hanya mendapat hukuman menjalani masa percobaan. Ki-woo dan Chung-suk tidak mengetahui lagi di mana Ki-taek berada saat ini. Waktu terus berlalu, masa percobaan mereka sudah selesai dan mereka sudah bebas. Nah, suatu hari Ki-woo pergi menaiki bukit dekat rumah kejadian perkara. Rumah besar tersebut sudah diganti penghuni, dan dari bukit tersebut Ki-woo bisa melihat rumah itu dengan jelas menggunakan teropong kecil. Ia merasa rindu dan ingin tinggal di situ lebih lama. Kemudian malam datang, namun ada yang aneh dari rumah tersebut, yaitu lampu berkedip sendiri. Setelah diterjemahkan menjadi sandi Morse oleh Ki-woo, ternyata itu adalah sebuah pesan dari Ki-taek yang masih bersembunyi di dalam bunker. Ternyata selama ini setelah kejadian pembunuhan, Ki-taek lari ke dalam rumah dan bersembunyi di dalam sana. Setiap malam, Ki-taek mengirim pesan dengan menggunakan sandi Morse, dengan harapan mereka akan melihat dan mengetahui bahwa ayahnya baik-baik saja. Ia juga sudah menguburkan mayat si mantan pembantu itu dengan layak. Mengetahui ayahnya masih hidup dan memberikan sebuah pesan melalui sandi Morse, Ki-woo lari pulang dan merasa sangat senang. Dia bertekad besar untuk menjadi anak pekerja keras untuk dapat menikah dan membeli rumah yang sangat besar itu. Ceritanya nih, si Ki-woo sudah sangat kaya dan mampu membeli rumah tersebut, terus ayahnya keluar dan memeluk mereka. Tapi semua itu hanya halusinasi. Faktanya Ki-woo masih tinggal di apartemen kumuh di tempat asal mula mereka. Nah, itulah akhir dari film Parasite. Kalau aku kira kalau film ini bakal biasa aja, dan ternyata enggak dong. Film ini bernuansa horor komedi dengan plot twist yang sangat menegangkan, bikin kita ikut larut dan seolah ikut dalam kejadian di film tersebut. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari film ini, seperti jangan mudah percaya sama orang yang baru kita kenal, karena belum tentu mereka akan berbuat baik untuk kita. Terus, jangan juga terlalu percaya deh sama orang yang udah kalian anggap sebagai teman. Karena ketika kalian bertengkar, bisa saja teman kalian akan membongkar sebuah rahasia yang pernah kamu ceritain sama teman kamu itu. Terima kasih telah menonton channel Kala Dewa, dan sampai jumpa.